Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Izzah Al-Faruqi dan NPM. Saya 250 203006. Nah, kalau saya namanya Sutawijaya. NPM saya 2502 03 004. Jadi langsung aja kita mulai video pembelajaran kita tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Pengukuran IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi berdasarkan the classification of individual consumption by purpose CLCOP 2018. IHK dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran, yaitu 1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 2. Kelompok pakaian dan alas. Kaki tiga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. 4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. 5. Kelompok kesehatan. 6. Kelompok transportasi. 7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 8. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. 9. Kelompok pendidikan. 10. Kelompok penyediaan makanan, minuman, atau restoran. 11. Kelompok perawatan dan jasa lainnya. Penyebab inflasi. Tekanan dari sisi penawaran cost push inflation terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Tekanan dari sisi permintaan demand pull inflation terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Ekspektasi inflasi, faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sasaran inflasi melalui amanat yang tercakup di Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar satu rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.